Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berikan kesempatan lagi oleh Tuhan. Kita boleh datang di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penyertaan Tuhan selalu. Dan kita pada pagi hari ini mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kita. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap hari kita. Pada pagi hari ini mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa membuka ibadah ini dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami ya Bapa, karena penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Engkau sungguh tiada pernah meninggalkan kami Yesus Tuhan. Hingga pagi hari ini ya Bapa, kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah live streaming pada pagi hari ya Bapa. Itu semua karena anugerah daripada Engkau Yesus Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami anak-Mu yang mengambil dalam pelayanan-Mu Tuhan. Jemaat kami yang ada di rumah kami Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau akan jamah setiap kami ya Bapa. Engkau akan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus Tuhan. Ya, kami boleh menerima berkat yang sungguh luar biasa Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Engkau dengan sukacita Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau ada bagi setiap kami Tuhan, dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Lord Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Lord Yesus, Kaulah penolong kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sekali lagi kita ucapkan, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita ucapan terima kasih.
Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan segenap hati kita ucapkan pujian ini pada Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap. Kaulah penolong kami Tuhan, yang aku percaya. Mari dengan imanmu katakan terima kasih. Glory. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ucapkan terima kasihmu pada Tuhan. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, ku mau berterima kasih padamu Yesus. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau ucapkan terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan katakan pujian ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Yesus Tuhan. Perkatakan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena hanya ucapan syukur yang layak kita tinggikan pada Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Dialah yang baik bagi kita. Haleluya. Terima. Di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Glory Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita pada Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita pada Tuhan. Glory Yesus, Yesus. Ku mau bersyukur padamu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan, kami mau bersyukur padamu. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan ucapan syukur pada Tuhan. Karena Yesus telah baik bagi kita. Yesus sangat baik bagi kita. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Janji-Mu ajaib. Glory Yesus. Glory Yesus Tuhan. Oh haleluya. Glory Yesus. Ya la 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 Yesus. La 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 ya la 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 la. Ura la 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 Yesus. La 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 ya la 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 la. Kau rapi siap kami ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Glory Yesus. Glory, glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Ya lama 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 Yesus. La 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 la. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau berikan hidup kami padamu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berterima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Katakan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di
di sepanjang hidupku. Syukur terima kasih kepadamu Yesus Tuhan. Kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, mengurapi setiap kami ya Bapa, memenuhi kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga ibadah kami pada pagi hari ya Bapa tidak sia-sia di hadapan Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom. Semangat muji nama Tuhan. Masih semangat? Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya. Bahwasanya kala mana kita selalu ada dalam dekapan tangan Tuhan, selalu ada sukacita, selalu ada damai bagi kita semua. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan, di bawah kehendak sayang-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, di bawah kepas sayap-Mu Tuhan, aku ingin. Katakan, ku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sama-sama katakan, bagai raja wali. Amin. Melintasi gunung tinggi bagai, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, aku ingin selalu. Oh, aku ingin selalu di bawah kepas sayap-Mu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, bagaikan raja bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bahwasanya Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin saudara-saudara. Mari kita bersorak-sorai semuanya.
jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara-saudara. Yesus jalan kebenaran apa? Kehidupan, itulah Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari semuanya. Apa? Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara-saudara. Dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita kembali lagi awal saudara-saudara. Kita lantangkan bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya bahwa saya Yesus Allah yang ajaib, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah sukacita. Amin. Bahwasanya saya percaya dalam setiap keseharian Bapak Ibu selalu ada perlindungan dari Tuhan. Seperti kita tahu bahwasanya seorang bapak yang begitu sayang dengan anaknya, begitu pun dengan Tuhan kita. Yesus tiada pernah meninggalkan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Bahwasanya Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kita Tuhan. Kau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan.
Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perbuatanmu. Aku dari kasih-Mu, Bapa. Haleluya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indahnya bumi, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Dari kasih-Mu, Bapa, ku selalu mermati-Mu, ku turut kehendak-Mu. Katakan seperti Bapa sayang, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan seperti Bapa, seperti Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Ku percaya Tuhan, Kau sungguh mengasihi setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau Yesus, untuk kami boleh mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Oh, seperti Bapa sayang, ku sungguh cinta Engkau Tuhan. Hari depan indah Kau beri,
kembali dalam hadirat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan kita, Yesus Tuhan. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang sungguh mengurapi setiap kita, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau sungguh baik. Engkau sangat baik, Tuhan. Glory Yesus. Ku tahu Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Ku tahu Engkau sungguh mencintai kami Tuhan. Engkau mengerti siapa apa yang ada dalam hati kami Yesus Tuhan. Siapa apa yang menjadi keperluan kami ya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyediakan bagi kami Yesus Tuhan. Ada sukacita yang sungguh melimpah bagi kami Yesus Tuhan. Ada mujizat yang besar bagi kami Yesus Tuhan. Ada kuasa kesembuhan bagi setiap kami yang sakit ya Tuhan. Kira lama-lama ya, kira lama-lama Kau mengerti kami Yesus. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Sampai mujizat. Kami mengundang dengan hormat Dr. Habil untuk berdoa bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas pelaksanaan rencana Allah dari awal ibadah hingga saat ini. Tiba saatnya kami yang lapar dan haus akan kebenaran, rindu mendapatkan firman-Mu yang diajarkan oleh pengurapan Roh-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu yang menyampaikannya boleh menyampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh mengalami mujizat-Mu, pertolongan-Mu saat kami mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang melaksanakan kehendak-Mu pada kami yang lapar dan haus akan kebenaran. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom yang ada di rumah dan dimanapun yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Biarkan kiranya firman yang hidup itu terus memperbarui setiap kita, sehingga kita semakin berkenan di hadapannya. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk membawakan renungan karena
Pak Rudi akan pelayanan ke Malang sebentar lagi, dan saya berharap meskipun saya menyampaikan renungan, Pak Rudi akan tetap bisa mendampingi kita semuanya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Puji nama Tuhan. Kita mau belajar hari ini dengan tema, mari kita baca sama-sama tema kita hari ini, hanya di tangan Allah ada kemenangan. Nah, mungkin sudah atau belum di-share di grup ya, kita mau belajar sama-sama tentang kemenangan. Setiap kita selalu mengharapkan sebuah kemenangan, betul? Betul apa enggak Bapak Ibu? Tolong dijawab. Saya kalau di sekolah minggu itu harus mendengarkan respon, jadi saya merasa bahwa saya tidak bicara sendiri. Nah, setiap kita pasti mengharapkan sebuah kemenangan apapun aspek dalam peperangan hidup kita. Mungkin soal perekonomian, soal sakit penyakit, permasalahan, mungkin satu persoalan rumah tangga, persoalan dengan teman, kita pasti ingin menang. Dalam arti menang itu bisa mengatasi semuanya, bukan menang sendiri ya Bapak Ibu ya. Kan setiap kita kalau ada masalah dengan sesama pasti cari benarnya, pasti ingin menang sendiri, itulah manusia. Tapi setiap kita adalah manusia-manusia yang diperbarui oleh Tuhan, kita mau menang sesuai firman Tuhan. Nah, gak ada loh namanya orang, ibu-ibu saja kalau lomba Agustusan pasti berharap menang kan. Gak ada, pokoknya saya ikut lomba, menang atau kalah. Sebenarnya dalam hati kecil itu juga siapa tahu menang, betul enggak? Nah seperti itu, makanya saat ini kita mau belajar menjadi umat pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah berikan jempol yang setuju kalau kita semua adalah umat pemenang. Nah, di dalam Mazmur 60 ayat 1 sampai 12 renungan kita hari ini. Mazmur 60 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian seperti biasanya. Dan ayat 12 kita akan baca sama-sama. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat, Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah perlindungan kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama dengan bala tentara kami. Amin. Bapak Ibu rupanya terpana ya sama saya. Waktunya giliran membaca kok diam 1000 bahasa. Nah, Bapak Ibu kita akan belajar tentang Daud. Di sini ini adalah sebuah pujian ya, sebuah lagu. Kalau dalam Mazmur itu semuanya dari ayat pasal 1 sampai pasal 150, Mazmur itu isinya tentang puji-pujian kepada Tuhan. Jadi banyak penggubah lagu zaman sekarang ini mengambil syair dari Mazmur. Karena memang Mazmur itu adalah kidung pujian waktu itu yang ditulis oleh Raja Daud. Jadi Daud menulis lagu ini dengan judul doa memohon kemenangan.
Saya katakan sama suami saya waktu dikasih tugas, iki rodo angel, ini agak sulit loh Mazmur 60, kenapa? Karena dalam ayatnya dikatakan doa memohon kemenangan, ya. Ayat yang ketiga, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Karena sepanjang sejarah Daud memerintah sebagai raja, tidak tercatat, tidak tertulis, dan saya juga tidak menemukan bahwa Daud itu pernah mengalami kekalahan. Betul Bapak Ibu? Yang menyelidik firman Tuhan mungkin nanti bisa memberi masukan buat saya. Sepanjang sejarah Daud memerintah sebagai raja di Israel, belum pernah mengalami kekalahan. Jadi saya ulang-ulang ayat 3 sampai 5 ini, ayat 4-nya. Engkau telah menggoncangkan bumi dan mengalahkannya, membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyah. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Jadi ini sebuah lagu. Lagu ini ditulis oleh Daud itu bukan berarti dia itu sedang terpuruk mengalami kekalahan. Tapi dia itu mengagungkan Tuhan. Seandainya, bahasa Jermannya, ndah neo, kalau Tuhan tidak besertaku, ini akan dialami oleh Daud. Jadi saya menerjemahkannya seperti itu. Jadi Daud itu sebenarnya belum pernah mengalami kekalahan. Nah, kenapa sepanjang sejarah Daud memerintah sebagai raja di Israel dia tidak pernah, belum sebelumnya Mas Dimas. Daud yang kecil ini adalah seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 ekor, tertulis dalam Alkitab, 2-3 ekor. Tetapi dia tuh bertanggung jawab memproteksi domba-dombanya sehingga ketika ada binatang buas yang menyerang dia sanggup mengalahkan. Orang tahu latihan perang, anaknya imut-imut, pipinya kemerah-merahan dikatakan dalam Alkitab, tapi bisa mengalahkan binatang buas yang sangat besar. Yang kedua, ketika dia masih kecil pun itu diutus bapaknya untuk ke istana, sehingga waktu dia perjalanan ke istana dia melihat ada apa ini, kok ada orang Filistin sama orang Israel bersih tegang. Ternyata sedang berdiskusi untuk menghadapi Goliat. Dan Daud yang kecil ini bisa mengalahkan Goliat. Gak pernah latihan perang, belum pernah latihan militer atau dibawa papanya untuk belajar di istana, belum pernah, cuman menggembalakan domba. Nah, setelah dia bisa meraih hati Raja Saul, tinggallah dia di istana. Di istana belum diberi kepercayaan berperang, tapi cuman main musik untuk menenangkan Raja Saul. Mungkin agak kurang jelas ya gambarnya. Sampai akhirnya ketika bangsa Israel terdesak, Daud turun untuk perang dan muncullah sebuah puji-pujian bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu belum jadi raja Bapak Ibu. Bahkan ketika dia sudah bisa mengalahkan berlaksa-laksa, malah dikejar-kejar sama Saul untuk dibunuh karena dia adalah saingan berat Raja Saul. Nah, banyak sekali cerita Daud hingga akhirnya dia bisa menjadi raja. Kenapa sepanjang sejarah hidup Daud dia bisa melewati, bisa mengalahkan semua tantangan dalam hidupnya. Jadi peperangan itu bukan soal perang fisik, adu fisik, tetapi ketika dia menjadi gembala, dia bisa mengalahkan egonya bahwa aku harus bertanggung jawab dengan domba-dombaku yang hanya 2-3 ekor. Jadi mungkin aspek peperangan hidup kita itu masing-masing.
ada yang perang melawan ekonomi, peperangan melawan sakit, penyakit, persoalan hidup. Dan ketika Daud ada di istana pun dia harus menerima, dia harus bisa mengalahkan dirinya. Sakjane meskipun diberi kepercayaan untuk berperang dia sanggup, tapi tidak diberi kepercayaan, dia pun bisa menang. Dikatakan di dalam Amsal, orang yang bisa menguasai diri itu melebihi seorang pahlawan. Mari kita mau jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Kita mau jadi umat pemenang. Nah, sepanjang sejarah hidup Daud dia selalu mengalami kemenangan. Bukan mulus terus flat saja ya kehidupannya, tapi dia tuh pernah direndahkan kakaknya ketika mau menghadapi Goliat. Anak kecil pulang saja. Nah, tapi dia tetap percaya. Goliat datang dengan membawa pedang, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Jadi kenapa Daud bisa melewati semua peperangan yang ia hadapi, dari seorang Daud kecil sampai Raja Daud yang sangat besar? Karena, mari kita rema, karena dia tidak pernah sendiri. Dia selalu melibatkan Tuhan, selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Amin Bapak Ibu. Seringkali loh kita itu lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ketika mendengar omongan tidak enak, wah tandangi wae celah tuh. Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan beserta kita. Dalam hal ini kita sudah kalah Bapak Ibu, betul? Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita marah, seorang yang bisa menguasai diri adalah melebihi seorang pahlawan, tapi kita marah kalah dengan persoalan. Sudah dibilangi jangan buat mama marah ya. Ini saya dulu, bukan Bapak Ibu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ini saya. Terus saya itu ketika berdoa diingatkan Tuhan. Marah atau tidak, itu keputusanmu. Situasi yang ada itu tidak boleh mempengaruhi hidup kita. Tidak boleh membuat kita kalah. Amin? Amin Bapak Ibu? Amin yang ada di rumah? Yes, jempolnya dipakai ya. Kita mau like, subscribe, terus apa lagi ya tim? Nah seperti itu. Share. Nah jadi kita harus bisa selalu menang setiap hari. Setiap hari itu kita menghadapi peperangan loh Bapak Ibu. Betul atau betul? Ketika usaha sepi, wah mulai berkecamuk. Dan peperangan yang awal, yang sesungguhnya terjadi sebelum perang duar, itu ada di sini. Peperangan yang sesungguhnya itu terjadi di pikiran kita. Betul? Kalau kita itu sudah perang, aku nggak boleh benci, aku nggak boleh membalas, kita perangi, ya nggak akan membalas. Tapi kalau pikiran kita sudah kalah, besok kita akan membalas. Besok kita akan menyakiti orang. Gigi ganti gigi, waduh gitu ya. Loh itu kan firman Tuhan. Nah tapi firman itu sudah ditebus oleh Tuhan. Kasihlah musuhmu. Nah jadi kita tahu bahwa Daud selalu melibatkan Tuhan. Artinya menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita. Perlu sadar loh Bapak Ibu. Coba kita mau pegang tangan kita ke atas. Yang di rumah juga boleh praktekkan. Sadarlah. Sadarlah ya. Bahwa Tuhan itu menyertai kita. Jadi ketika kita nyeladu orang, ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, kita menyertakan Tuhan, mengajak Tuhan itu untuk melanggar. Lampunya kuning, tancap gas. Jadi kalau di sekolahan, lampu hijau apa anak-anak? Berjalan. Lampu merah berhenti, pintar. Kalau lampu kuning ngebut. Loh kok ngebut? Saya dulu kan ngajar di TK. Loh kok ngebut? Ya hati-hati. Enggak, papaku ngebut kok. Nah, jadi itulah yang kita terapkan. Kita lupa bahwa Tuhan beserta kita. Kita tidak menyadari, perlu kesadaran bahwa Tuhan itu menyertai kita. Makanya Daud memperoleh kemenangan. Next ayat yang menyatakan bahwa Daud selalu menang. Kemenangan Daud di dalam 2 Samuel 8 ayat 6, 2 Samuel 18 ayat 14, 1 Tawari 18 ayat 6, 1 Tawari 18 ayat 13 dibuka di rumah saja. Yang jelas 3 ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang.
kemanapun ia pergi berperang. Jadi 4 ayat ini mengatakan, kata-katanya sama, menuliskan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Jadi makanya saya membaca Mazmur 60 ini tak cerna, tak ulang-ulang. Gimana ya, padahal Daud itu enggak pernah kalah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 60 itu sebenarnya kronologisnya itu ada di 1 Tawaris 19. Jadi ceritanya itu Yoab yang maju perang melawan 4 bangsa sekaligus. Aram Mesopotamia, kemudian bangsa Aram Yoba dan Edom dari lembah Asin. Jadi bangsa-bangsa itu bisa dikalahkan oleh Daud, jadi tidak mengalami kekalahan. Daud belum pernah tercatat dalam Alkitab dia itu mengalami kekalahan. Yang tercatat dia itu kalahnya sama orang mandi. Sama wanita yang sedang mandi, kalahnya di situ Bapak Ibu. Jadi bangsa yang besar sekalipun, yang memiliki kereta kuda, yang memiliki bangsa tentara yang besar, Daud bisa mengalahkan. Tapi ketika Yoab pergi berperang dan dia berada di istana, karena waktu itu panglima perangnya Daud adalah Yoab dan dibantu adiknya Yoab yaitu Abisai. Sudah tangguh kuat itu, kekuatan militer yang sangat besar waktu itu. Daud bisa menaklukkan kota-kota yang penting di dalam ini ayat 9, Bapak Ibu bisa lihat kembali ya. Mazmur 60 ayat 9 dan 10. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah perlindungan kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab adalah tempat pembasuhan kakiku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Jadi Daud itu bisa menaklukkan kota-kota penting. Waktu itu perang itu tidak terus masuk kota memerangi gitu, enggak. Jadi ada perjanjian untuk bertemu di lembah. Jadi ketika mati sudah enggak perlu dibawa ke IGD. Kalau terluka enggak perlu dibawa, mati enggak perlu dikuburkan. Ya sudah di lembah itu ditimbun. Jadi janjian di lembah itu pinggirnya pasti kan ada bukit atau gunung ya di sana dan musuhnya di sana. Nanti janjian perang untuk ketemu di lembah itu. Nah, setiap senja muncul, perang itu harus selesai dan mundur dengan sendirinya. Setelah itu malam mengatur strategi, pagi berperang lagi, ketemu lagi ya di lembah itu. Jadi ketika Yoab pergi berperang dan Daud ada di istana itu sudah beberapa bulan, sampai Uria dipanggil pulang, disuruh pulang ke rumahnya biar ketemu istrinya, enggak ketemu malah tidur di istana. Bingung toh, cari strategi. Kenapa? Karena dia ada di comfort zone. Zona nyaman. Jadi sore-sore semilir angin mungkin cerah gitu ya. Berjalan-jalan di soto istana, melihat orang mandi, kalahnya di situ Bapak Ibu. Jadi bukan menghadapi tentara yang besar, kekuatan militer yang besar, bukan. Jadi mari saat ini kita menyadari keberadaan Tuhan di sisi kita. Kita menyadari penyertaan Tuhan. Kalah kita di mana, kelemahan kita di mana. Jangankan Bapak Ibu, Saudara dan saya, Tuhan Yesus saja loh dicobai. Dikatakan di dalam Matius, setelah puasa 40 hari 40 malam. Jadi sudah selesai belum puasanya? Sudah selesai, tinggal waktunya buka. Tapi mau buka kapan, mau makan kapan itu kan sesuai Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Kalau kita mau puasa, aku mau puasa sampai jam 6 atau sampai jam 9 malam. Itu ya kita sesuai doa kita sendiri kan, atau mau jam 3 atau mau jam 12. Yang penting doa kita komitmen pada Tuhan. Tuhan besok saya puasa sampai jam 3. Saya berdoa biarkanlah kuasamu nyata dalam hidup kita. Jam 12 mama masak enak ambune kedul-kedul. Buka wae wis. Jadi kan belenjani janji sama Tuhan itu tadi lah. Komitmennya tidak sama dengan realita yang dihadapi. Nah, Tuhan Yesus saja dicobai loh, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, dan bagaimana kita mau jadi umat pemenang? Setiap hari kita harus menghadapi perang.
Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kamu percaya, kamu akan selalu menghadapi kemudahan, kamu akan hidup enak, kamu tidak akan pernah menghadapi tantangan, bukan. Ketika kita percaya mengikut Tuhan, kita harus menghadapi tantangan, banyak rintangan. Ada yang ada yang di antara kita tidak pernah menghadapi persoalan, kecil, manis, pintar, juara 1, mama baik, papa baik, eyang tiang kung semua sayang. Gede, dapat pacar, manis, pintar, rohani, menikah, pekerjaan mapan, rumah mewah, kendaraan siap, mati, masuk surga. Begitu Bapak Ibu? Tidak. Tuhan itu selalu mengizinkan kita seperti domba di tengah serigala. Diculih, dilepas, tapi tidak dibiarkan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Waktu kita kelas 1 soalnya gampang, tambah-tambahan. Kelas 2 perkalian, kelas 3 porogabit semakin sulit. Kenapa? Kita di dunia ini dipersiapkan Tuhan untuk bisa tinggal bersama Tuhan di surga. Jadi diproses. Harus menghadapi tantangan, setiap hari harus menghadapi peperangan. Jangan katakan Tuhan, masalah 1 selesai, sekarang masalah datang. Jangan-jangan kita yang buat masalah. Tapi itulah hidup di dunia. Kalau pengen enggak ada masalah, semua baik-baik, fine, sukacita, di sana. Di mana Bapak Ibu? Di surga pulang, wis lulus pulang, di sana enggak ada tantangan, rintangan, peperangan yang istilahnya makan hati atau apa ya, enggak ada. Jadi kalau enggak mau masalah, tempatnya di mana Bapak Ibu? Mau ke surga sekarang? Anak saya masih kecil, tanggungan saya masih banyak sekali. Nah, saya ini punya satu cerita, ini intermezzo ya. Ada seorang wanita. Saya sebenarnya salut dengan wanita ini. Tapi di ending hidupnya itu, waduh, jeblok. Dia tuh pekerja keras. Dia buka toko sama suaminya. Dan kelihatan yang lebih getol ini istrinya. Dia tuh detail. Stok barang keluar masuk, dan dia setiap toko tutup dia belum mau tidur, masih ngecek uang sama barangnya. Wah, terus tahun berganti tahun usahanya berkembang. Nah, suaminya mulai bilang, ayo toh kita sekali-kali liburan. Gak bisa, hidup kok gak enak-enak, hidup itu harus bekerja keras. Betul? Sebentar, ceritanya belum selesai. Nah, terus oh gitu ya, iya ini harus berjuang, kita itu hidup untuk berjuang. Nah akhirnya terus ngikuti istrinya cara kerja, cara beribadah. Ya mungkin kita itu harus imbang ya. Di dunia ini, di dalam pengkhotbah dikatakan, orang hidup di bawah matahari itu hanya menyusahkan diri. Tidak punya anak pengen anak, punya anak kok susah masih kecil repot, sudah gede biaya banyak, waduh. Pokoknya orang itu cuma menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kita akan mengalami kemenangan. Nah terus tahun berganti tahun, usahanya semakin besar. Dia punya banyak pembantu pegawai. Ayo tuh kapan-kapan kita jalan-jalan, aku tuh pengen loh liburan sama kamu. Ora kok, iso. Tidak bisa. Pokoknya kita itu harus kerja kenceng. Orang kok maunya enak-enakan tok. Berjuang. Akhirnya singkat cerita istrinya ini sakit kronis, akhirnya meninggal. Nah karena suaminya ini haus akan refreshing, karena suaminya ini saking istrinya itu getol bekerja ya, apa-apa disuruh pembantunya. Mbak tolong potong pepaya buat bapak, mbak tolong siapin makan bapak, mbak tolong carikan baju bapak. Nah gitu, saking dia tuh getolnya bekerja. Akhirnya ketika sakit, kronis dan meninggal, suami butuh pertolongan. Betul apa enggak? Kan wanita itu penolong. Kalau ditinggal penolongnya dia pasti butuh pertolongan. Betul enggak Bapak Ibu? Nah akhirnya dia menikahlah sama mbaknya yang setiap hari motong pepaya, nyiapkan makan, terus nyiapkan baju. Wah rasanya saya
nyaman sama Mbak ini. Sepanjang hidup saya belum pernah dilayani istri saya. Lah saya dilayani Mbak, ya saya nikahi dia. Akhirnya dia menikah dan diajaklah berlibur ke Bali. Nah, setelah di Bali, Mbaknya ini bilang, "Kok kalau dulu saya kan kerja buat ibu ya." "Iya, kenapa?" Ternyata ibu kerja buat saya. Jadi mbaknya ini tinggal menikmati usaha yang ditinggalkan oleh istrinya ini. Jadi intinya gimana Bapak Ibu? Kita harus imbang. Menikmati kasih karunia, juga melakukan bagian kita dengan sukacita dan rela. Bukan sukarela ya. Kalau sukarela sak gelem-geleme. Sukacita dan rela. Ketika kita diproses Tuhan, harus belum punya rumah, tinggal di pondok mertua atau harus kontrak. Wah, rasanya pandangan Bapak Ibu mulai ting-ting gitu sama saya, pelakunya itu. Atau harus kontrak, atau harus kos. Menerima bagian itu, perjuangan itu, peperangan itu dengan sukacita dan rela. Sukacita itu senang. Nah, itu proses, kita harus menghadapi kesulitan. Yang kedua di dalam Ulangan 20 ini saya minta untuk dibuka karena ini ayat emas buat saya. Ulangan 20 ayat 4, sedikit lagi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Jadi tidak bisa tidak kita menghadapi tantangan. Setiap hari kita selalu menghadapi tantangan, persoalan, usaha yang sepi, sakit, penyakit, ekonomi. Terakhir waktu kemarin saya menghadapi satu peperangan. Peperangan yang sangat menyesakkan di dada, karena pergumulan. Tapi saya lupa ketika saya melibatkan Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu peperangan saya? Tahu. Dan Tuhan pasti memiliki rencana yang indah. Jadi saya menerima proses itu dengan sukacita dan rela. Itulah orang beriman. Di dalam Amsal 3 ayat 5 yang paling bawah itu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya kalah, saya lemah karena saya bersandar kepada pengertian saya sendiri. Saya ini tidak bekerja, saya harus menerima tanggungan sebesar ini, saya bersandar pada pengertian saya sendiri. Itulah yang membuat kita lemah. Kita lupa bahwa Tuhan beserta kita. Jangan abaikan Tuhan. Seringkali kenapa kita lemah, kita merasa sendiri, kita merasa insecure karena kita tidak melibatkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, sampai hari ini dan sampai kapanpun kita akan melibatkan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, artinya kita harus menumbuhkan iman. Iman dapat dilihat dari ketaatan, bukan kekuatan. Kalau saya ini pegawai negeri golongan yang tinggi, mungkin kalau anak saya kuliah di Jakarta, yes bisa. Tapi saya ini bukan siapa-siapa. Anak saya harus kuliah, saya harus melakukan bagian saya. Itulah iman. Iman timbul dari ketaatan. Kita harus taat menerima proses kita. Kita harus taat melakukan bagian kita dengan sukacita dan rela, bukan dengan bersungut-sungut, ngersulo. Harusnya kalau seperti ini saya bisa kerja daripada begini, begitu, begini. Bukan. Menerima bagian kita dengan sukacita dan rela. Itulah iman. Kita sudah belajar dari bapak kita, Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham disuruh mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria, perjalanannya itu tidak naik pesawat jazz sampai atau naik mobil jazz, tancap gas dengan penuh emosi, bukan. Dia harus berjalan kaki. Pernah enggak kita berpikir selama berjalan kaki dari rumah sampai ke Gunung Moria, apa yang ada di pikiran Bapak Daud? Bapak Abraham. Bapak siapa Bapak Ibu? Bapak Abraham. Dia mengalami peperangan terus menerus. Aku harus taat. Iman itu harus taat. Iman itu taat, melakukannya dengan sukacita dan rela. Mungkin kalau
Bapak Ibu Saudara saya tidak sanggup. Saya bayangin saja mungkin tidak doyan makan sepanjang perjalanan dari rumah ke Gunung Muria itu. Tidak bisa minum, tidak bisa makan, senep rasane, kepedihan, tertekan yang luar biasa. Tapi dia harus taat, itulah bagiannya, itulah maunya Tuhan, itulah iman, bukan kekuatan kita. Kalau Daud mungkin ketika dia memiliki kekuasaan militer yang sangat besar, dia percaya bahwa dia sanggup mengalahkan musuh. Tapi tidak sebanding juga loh ketika 3 bangsa sekaligus berkerumun menyewa, bangsa yang Mesopotamia itu menyewa kereta, menyewa tentara dari bangsa lain, dan Daud hanya tentara yang dia miliki. Itulah iman, dia percaya. Nah, untuk ayat yang terakhir, kita mau menjadi umat-umat pemenang. Bagaimana kita akan bisa menjadi umat pemenang kalau kita tidak mau berperang, kalau kita tidak mau berjuang? Kita menjadi umat pemenang itu bukan saja kita bisa menyelesaikan semua persoalan, tapi ketika kita mampu tunduk dan taat kepada perintahnya, ketika kita menerima semua dengan sukacita dan rela, itulah kita bisa memenangkan ego kita. Itulah kemenangan awal yang bisa kita lewati. Jadi kemenangan itu bukan soal pencapaian, sudah sukses, sudah punya rumah, bukan. Meskipun kita belum bisa mencapai segala sesuatu, kita sudah menang. Setiap harinya kita akan menjadi umat menang. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 20 ayat 6. Bapak Ibu bisa baca Mazmur 20 ayat 6. Terlalu gelap ya. Mazmur 20 ayat 6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin Bapak Ibu, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi mari kita mau terus melibatkan Tuhan, kita mau terus menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan syukur bahwa kasih setia Tuhan melampaui akal pikiran kita, bahkan tidak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, sampai detik hari ini Engkau masih bersama kami. Engkau masih menyertai langkah hidup kami, dan bahwa kami bersyukur cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Karena kami percaya apapun yang kami hadapi, peperangan apapun yang harus kami hadapi, Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami umat pilihan-Mu, membawa hati di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni selama ini kami mengandalkan kekuatan. Saat ini kami mau beri hati kami di hadapan-Mu, menyadari sepenuhnya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Amin Yesus, ku aman. Ku kuat Tuhan. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Kami mengakui keberadaan-Mu dalam hidup kami. Hanya di tangan Allah ada kemenangan. Kami percaya itu Tuhan. Bagi Tuhan
berfirman, ku tenang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus, hanya padamu ku berserah Tuhan. Di tangan-Mu ada kemenangan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Sembah Yesus Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dengan penuh jiwamu. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kau Allahku yang berkuasa, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan.
saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Sama-sama katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai lagi sekali katakan dengan imanmu, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesusku, ku perlu kuasa-Mu. Oh, lagi sekali dengan sungguh-sungguh katakan, hanya tangan yang kuat yang memberikan kuasa, yang memberikan kemenangan. Haleluya. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sampai akhir hidupku. Di tangan-Mu ada kuasa, di tangan-Mu ada kemenangannya Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang Kau tetapkan hari ini ya Tuhan bagi kami. Kami percaya dengan iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau lah segala-galanya, bahwa Engkau lah yang memberikan kuasa itu bagi setiap kami. Iman pengharapan kami saat ini kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus tambahkan hikmat, terus pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus dengan pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan, atas pemberitaan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan topangan bagi setiap hidup kami. Kami melangkah, tidak pernah ragu-ragu, kami melangkah dengan kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sungguh besar, kuasa-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Kami berdoa saat ini sama-sama ya Tuhan, bersehati dan sepakat untuk memimpin bangsa kami. Kami menghadapi masalah yang besar, kami menghadapi masalah yang sama ya Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, memimpin seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan dengan adil dan bijaksana. Terus Tuhan Yesus berikan kesatuan tekad hati mereka untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, beserta jajarannya ya Tuhan Yesus. Demikian juga pemerintahan tingkat pusat, daerah. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dari gubernur, wali kota, bupati, demikian juga camat, RW, RT ya Tuhan Yesus di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Demikian juga TNI dan Polri ya Tuhan Yesus yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka yang berjalan menjalankan tugas sebagai gugus tugas penyelesaian masalah pandemik ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka semuanya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami para medis juga ya Tuhan Yesus, mereka yang menangani masalah pandemik ini ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan, hikmat bagi mereka semuanya ya Tuhan Yesus.
kesehatan ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit karena virus ini juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terlepas seperti yang dicanangkan pemerintah menjadi masyarakat yang tangguh. Demikian juga kami tangguh karena kebenaran firman Tuhan. Kami berdiri kuat karena kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Pertumbuhan secara menyeluruh bagi perekonomian, demikian juga kesehatan, permasalahan yang dihadapi setiap jemaat Tuhan. Tuhan menyelesaikan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera Allah selalu kami nikmati ya Tuhan sepanjang hari, karena kami mau bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga persekutuannya dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang hari, sepanjang masa. Dengan kasih dan setia Tuhan akan menjemput kita. Kedatangan yang kedua, harinya Maranatha. Yang percaya semua sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini, dan jemaat di rumah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.